Halo guys, David sini dan saya baru aja beli HP yang murah banget dan lumayan populer di TikTok. Harganya sejuta aja. Kalau saya lihat lapaknya, ini HP namanya Note 11 Pro Plus. Mirip kayak nama HP Xiaomi ya Redmi Note 11 Pro gitu. Pasti dia keinspirasi dari Xiaomi. Pas saya lihat posternya ini, ya kalau diperhatiin bentuk kameranya mirip banget sama kameranya si Redmi Note 11 Pro. Jadi ini HP aslinya dan ini HP yang bakal kita unbox. Ada satu kamera utama gede dan kamera-kamera temennya di bagian bawah. Ini bukti kalau Xiaomi itu udah brand yang gede banget ya. Udah seterkenal itu sampai ada yang keinspirasi buat bikin tiruannya. Lu kira Apple doang yang punya KW-nya HDC? Enggak, ini Xiaomi juga ada yang KW-in. Bukan Samsung, bukan Apple, tapi Xiaomi juga ada bos. Barang KW memang saya akuin udah pasti itu merugikan, tapi dibalik itu mungkin ada kebanggaan sendiri ya. Kalau kita lihat poster jualannya ini, Note 11 Pro Plus, ini speknya kelihatan sangat meyakinkan, sangat Xiaomi banget. Kalau kita lihat di sini, layarnya gede 7,5 inci, drop screen, terus RAM-nya 12 GB. Memori internal ROM 512 GB, MTK 6595 10 core. 10 core. Lo ngerti besarnya 10 core itu kayak gimana? Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu 8 core. Ini 10 core. Octa-core bukan, deca-core namanya. Terus kamera depannya 24 megapiksel, kamera belakang 58 megapiksel, dual stereo speaker. Tapi ini kok Androidnya 10 ya? Mungkin ini dia pas ngetiknya ada satu bagian yang dia harus jujur gitu, jadi ditulis Android 10. Terus ini baterainya gede 5800 mAh, dual SIM dan lain-lain. Di sini saya nggak kasih lihat tokonya karena kemungkinan isi video ini bakal ya santai ngeliatin HP-nya lucu-lucuan, kalau tahu tokonya agak kasihan deh. Jadi ya udah kita lihat ininya aja. Terus di sini dia juga nulis kalau resolusinya 1440 x 3040 pixel, 1440p alias 2K. Ranahnya fleksibel banget. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di bagian bawah sini, dia udah support Global 5G LTE bands. Nah, ini HP 5G termurah yang pernah kita bahas berarti. Kalau dia nggak omong kosong ya. Ya mungkin bakal ada 1-2 hal yang benar, tapi saya yakin 90% pasti nggak benar. Sejauh apa benarnya HP sejuta ini, kita cek barang aja. Saya sendiri belum tahu barangnya gimana. Kalau misalnya isinya ternyata benar, layar 2K, terus dia deca-core, terus baterai 5800 dan lain-lain, ya mungkin bisa aja ya. Soalnya nggak boleh judge sebelum kita lihat langsung. Walaupun kayaknya bakal jadi penemuan paling gede di abad ini ya kalau misalnya HP sejuta punya spek kayak gitu. Ya saya nggak ada ekspektasi kayak gimana lah, jadi nggak bakal kecewa. Kita bawa santai aja video ini. Biar proses unboxingnya lebih asik, saya udah siapin secangkir kopi yang jelas lebih enak nih. Kapal api special mix gula aren. Siang-siang habis makan, ngopi dulu biar semangat tetap kejaga. Jadi ini produk baru dari Kopi Kapal Api yang ngasih pengalaman beda buat penikmat kopi hitam ya. Pakai gula aren asli cuy. Masih jarang banget ada kopi yang pakai kombinasi beginian. Paduan kopi hitam dengan gula aren aslinya ini juga pas banget. Bikin aroma dan rasa Kopi Kapal Apinya jadi jelas lebih enak. Kalau pengen cobain, produknya bisa didapetin di e-commerce kesayangan Anda ya. Buat nemenin aktivitas kita biar lebih semangat. Sekarang kita mulai unboxing HP-nya yuk. Ini dari kotaknya aja dia udah sangat hemat di tinta cetakan, nggak ada yang aneh-aneh. Di atas kanan kiri bawah ya, di atas ada. Di atas ini dia ada tulisan AA8 Note 11 Pro Plus yang black. Jadi Note 11 Pro Plus warna black. Oke. Di sini ada siluet HP-nya mungkin yang gede banget, mungkin klaim layar 7,5 incinya benar. 7,5 inci itu udah ranahnya tablet sih. Di sini ada sinyal-sinyalnya, wifi, seluler, baterai, dan jam. Saya pun ragu ini ke daftar email Kemenperin ya. Kalau misalnya ke daftar hebat juga yang bisa ngatur kayak gini. Soalnya ini kan barang yang jelas ya resmi nggak resmi, sebenarnya lebih ke dia daftarnya sih, bukan merek gede atau enggak sih. Jadi kalau ke connect mungkin bisa aja ya. Kita coba lihat. Di sini bungkusannya udah kayak bungkusan aksesoris casing-casing HP yang kayak gimana, yang isinya cuma bubble wrap, dan bubble wrapnya pun cuma yang simple aja. Mungkin ini bekasan juga udah, soalnya nggak bisa dipencet, nggak ada bunyi lagi sama sekali. Nih,
Gak ada oh ada satu. Sama sekali nggak memuaskan gitu. Nanti baru kita lihat HP-nya, kita langsung cepet lihat kelengkapannya dulu. Ini saya unboxing gini karena keinspirasi sama komen-komennya sih, di komen-komen orang yang beli HP ini ngerasa ketipu gitu. Mereka bilang ya kayak gini kirain Redmi Note beneran sejuta gitu. Ya saya bikin video ini tujuannya biar kita lebih teliti lah, jangan sampai ketipu kegocek sama hal yang kayak udah pasti ini apaan sih, kayak nggak ada beratnya gitu loh. Bener-bener kopong banget loh. Ini kayak kalau diangkat gitu, wush, ini tulisannya sih ya 100 sampai 240 volt, terus DC5, ini 5 watt bisa, tapi jangan pernah pakai charger yang beratnya itu bener-bener enteng kayak ginian ya. Bahkan charger Apple yang asal ada yang tipis gitu aja lebih berbobot daripada charger kayak gini. Jadi nih terus sini ada in-ear monitor, charger kayak gituan yang mungkin biasanya bikin kasus-kasus baterai meledak lah atau apa lah, udah baterainya mungkin ganti yang nggak jelas terus pakai charger kayak gitu. Jadi agak ya sebel juga sih ada barang yang dibikin kayak gitu, yang asal murah, yang asal kebeli, asal bisa masuk listrik, tapi kedepannya nggak tahu kayak gimana. Terus ada berita yang salah, yang resmi. Ya saya nggak tahu yang resmi juga bisa ada kasus pasti, cuma yang ginian kemungkinan besar yang banyak beritanya. Ini ada in-ear monitor lumayan, jadi harusnya tetap bisa bunyi. Di sini ada USB Type C dong. Ya USB Type C loh. Wow. Ini USB A to USB C. Keren. Oke. Mantap. Wah. Oke. Ini Xiaomi sih sebenarnya harus ngikutin kayak gini ya. Dan brand-brand HP gede juga harus ngikutin kayak gini. Jadi saya agak kangen sama sistem baterai yang kepisah kayak gini. Cuma baterainya juga enteng banget. Ini agak meragukan gitu. Sini ada lambangnya. Ini baterai saya tahu, buat orang yang belum tahu jadi harus ada lambangnya ya. Kalau klaimnya sih ini 5800 mAh, tapi kayak tipis banget baterai HP-nya. Ini tulisnya berapa? Harusnya spek di sini nggak bohong ya, 4,3 volt. Nggak ada tulisan berapa mAh sih, Lion ya. Oke. Agak serem-serem juga kalau pakai ini. Kalau misalnya Anda pakai HP yang kayak ginian, Anda udah kebeli, saya saranin mending gak usah dipakai deh. Ya, mending ya sejuta udahlah gitu loh. Agak serem soalnya, saya nggak berani jamin kalau HP ini bakal aman dipakai ya. Kalau dari casingnya, coba kita pasangin ke si Redmi Note 11 yang beneran. Pas loh. Ya, agak dikit ya, tapi oke lah nih. Ini meleset dikit doang, cuma kalau kita giniin si HP aslinya nggak bakal pas. Tapi tombol-tombolnya ini sih, tombol-tombolnya meleset sih. Jadi ini ada tombol power sama ya fingerprintnya nggak bisa, ini tekan-tekan. Sama ini ada tempered glass ya, ini tempered glass bonusan yang mungkin harganya 5 ribuan. Kalau salah pasang bisa langsung retak. Dan ada user manual, boleh juga ya. Ya. User manual, simple instruction, yes, oke. Dan ini bahasa Inggris semua sih. Kalau setahu saya kalau barang resmi Indonesia harus ada bahasa Indonesianya, user manual kayak gini. Jadi entahlah, nggak bisa bilang yang nggak pasti. Ini coba kita lihat HP-nya. Set. Ini ada 2 lapis loh, double protection. Jadi di sini, ini lebih mirip ke Redmi Note 10 biasa sih daripada Redmi Note 11. Jadi bagian yang ada putih-putihnya ini generasi ke-10 seingat saya ya, daripada generasi ke-11. Cuma bagian bawahnya ini udah lumayan akurat. Sini ada warning kalau baterai habis ya gitu-gitu. Di casnya baterainya di bawah 20%. Ini angkatnya enteng banget karena nggak ada baterai di dalamnya. Kita harus pasang baterainya gimana? Banyak banget yang saya pikirin liatin HP ini. Bentar. Terus dia juga tebal. Ini HP-nya tebal banget. Ini udah serasa iPhone KW gitu. Ini ada port USB-C, mikrofon, speaker. Ya, ini sangat kopong karena nggak ada baterainya. Jadi kalau diketok gini super nggak berkualitas. Ini agak lecet ya kameranya. Harusnya ada plastik yang lapisin, kalau nggak gawat. Wah, ada deh. Samsung quality nih. Ini sampai bagian yang kecil-kecil nih juga dikasih pelindung. Soalnya kalau HP Samsung kan bagian pinggir-pinggirnya dikasih pelindung. Dan ini juga. Di sini kalau kita lihat, dia benar-benar komitmen sama omongan kamera utamanya yang punya resolusi 58 megapiksel. Jadi mau di banner, mau di HP, pokoknya 58 megapiksel.
Di sini ada kamera kecil-kecil juga yang saya nggak tahu ini beneran ada kameranya atau bohongan. Soalnya kalau HDC kan ada kelihatan kameranya, tapi pas dibongkar ternyata itu tempelan doang, nggak ada lensanya sama sekali. Di sini ada AI, ada lensa. Kalau kita lihat di sini lumayan mirip ya. Ya, soalnya Xiaomi juga waktu itu kita udah ketahuan dia kayak ngakal-ngakalin, ada AI, ada LED flash. Sini kameranya beneran, tapi kalau ini nggak tahu. Dia juga bilang dia punya HD kamera 5G, jadi gambar yang ditunjukin di bannernya itu udah benar. Ini tombol power. Sama sekali nggak enak nekennya, kayak lu tekan 100 kali mungkin udah nyangkut gitu. Ya kayak nggak ada klik-kliknya, ini nekennya, ya loh ini nggak toket. Terus nih volumenya kan, nih ini volumenya nggak masuk loh. Coba lihat ya. Ini volumenya dia jeblos ke dalam, jadi nggak bisa ditekan lagi. Mungkin harus pakai ada besinya. Sini nggak ada SIM ejector ya kita. Ini kalau dicabut entah ya, mungkin harus cabut casing belakangnya kali, soalnya ini nggak bisa dicabut. Tombol powernya juga. Nih tombol powernya, kalau kita lihat dari samping ini bisa kayak jungkit-jungkit gitu loh. Jadi kalau kita tekan di bagian sini dia bisa naik. Nah itu naik di bagian situ, kita tekan sini dia naik di bagian sini. Jadi ini, nah nih jungkat-jungkit gini. Waduh, kasihan yang udah beli kayak gini, juta loh. Bentar, saya kira di bagian sini memang desainnya gitu ya, ada rongga-rongga yang bedain ngebatasin layar sama belakang, tapi ternyata di sini enggak. Jadi sini udah agak keangkat gitu bagian bodinya. Ini kayaknya HP paling parah, HDC aja masih ada harga dirinya ya. Kalau ini nggak ada harga diri sama sekali. Di sebelah kiri dia nggak ada apa-apa. Kalau di bawah speaker Type C sama mikrofon. Satu-satunya yang saya terkejut dia ada USB Type C nya. Ini oke, screen protector, tapi dia ada ngasih lagi. Oke, kita hargain. Tadi ada kan. Terus ini rongganya harusnya tempat ngebuka tadi ya. Mungkin kita dimudahkan buat ngebuka bagian belakangnya. Saya nggak tahu harus ngarep apa buat ngeliat bagian belakangnya. Bentar. MyMate. Oh iya, ini mereknya sih, saya ada research merek MyMate ini. Kalau misalnya Anda pengen beli HP kayak gini, pengen ngerasain susah itu gimana, nah Anda bisa search di Tokopedia, di mana itu search saya MyMate gini, bakal keluar ada iPhone, ada Oppo, bakal keluar semua versi-versi KW-nya, dan itu harganya 1 juta 2 juta semua. Saya lebih rekomenin Anda beli HTC daripada beli ini kalau memang pengen susah gitu. Di sini ada 3D, saya nggak tahu maksudnya apa, apakah artinya 3D touch, teknologi iPhone gitu, saya nggak tahu juga. Di sini ada emailnya, di sini tempat SIM-nya. Ini kayak HP-HP smartphone zaman saya baru mulai nge-review sih, atau HP-HP ya zaman dulu lah. Ini ada fingerprint-nya kayaknya. Bentar, ini nggak ada lubangnya. Tapi sini kayak ada bulatan tempat fingerprint gitu loh. Oke, terus kamera ini saya nggak sayang sih kalau ini dilepas, bisa nggak ya? Enggak sih, hebat yang dia bisa masukin begini. Ya, oke. Finishing bagian bawahnya juga kayak ada jendolan-jendolan gitu, nggak rata. Udah nggak terkejut lagi lah ya. Ya udahlah, kita langsung masukin baterai aja. Belum ada baterai. Wih, keren, ada lambang baterainya dong. Sip, nggak apa-apa, oke. Saya ngeliat ada 100-an orang yang udah beli ini. Pas saya mau beli, astaga. Terus saya terinspirasi dari video TikTok juga yang orang udah beli ini atau mention saya buat nyobain HP kayak ginian. Kalau pikir biasa sih nggak perlu dicobain ya, tapi udahlah jadi konten. Ini juga saya dapat pengalaman yang baru banget. Kalau ada yang beginian, ini saya udah pasang ulang pun tombolnya masih nyangkut. Powernya mendingan. Coba ya, kita hidupin. Hidup kah? Ada baterai kah? Ya harus dicas dulu kayaknya. Oh, welcome. Warnanya orange gini ya. Ini juga baru. Saya nggak pernah lihat Android kayak gini. Kok ada factory mode? Astaga. Nah, ini biasa pilihnya pakai tombol volume nih. Nah ada nih. Saya nyentuh dikit. Tapi saya ke atas tapi iya.
Oh, jadi apapun tombolnya dia ke bawah gitu ya. Oke, harusnya ribut ya. Jangan-jangan kepencet. Iya ya, jangan-jangan kepencet mulu. Ya udah kita casingnya lepasin aja. Iya iya, jangan-jangan kepencet. Iya iya, biasanya kalau kita HP baru ditekan sambil dihidupin dia bakal keluar factory apa itu? Mode apa gitu, safe mode atau apa? Iya, safe mode. Biasa kalau HP udah nyangkut gitu sih solusinya. Nah, iya benar. Welcome. Oke, let's go. Welcome. Ada register kah? Android gitu kan biasanya ada register gitu. Ya, bagian belakang kayak gini. Wow, Xiaomi loh. Ini wallpaper Xiaomi loh. Wallpaper kita udah ganti wallpaper belum masa? Iya nih, enggak, ini wallpaper yang baru. Kalau wallpaper baru kayak gini. Kalau wallpaper Xiaomi yang ini generasi ke-10 udah fix. Kalau wallpaper Xiaomi yang lama kayak gini. Sekarang yang baru kayak gini. Cuma warnanya mirip-mirip lah ya. Coba kita lihat sebentar. Apakah memorinya 512 GB? Ya ini benar-benar ngingetin saya sama HP tahun 2016-2000. Wah anjir. Lihat nih. Dia bisa setting Deca-core 1440p, ROM 512GB, RAM-nya 12GB, Android version beneran 11 kan nih? Ini bukan 11, bukan 11 dari sini. Masa kayak gini sih? Setahu saya Android 11 nggak kayak gini loh. Ini tapi unik loh, saya nggak pernah lihat kayak gini. Android 11 setahu saya kayak bukan kayak gini sih. Tapi bisa dimain-mainin udah hebat. Wow, dia bisa custom, oke. Itu jempol. Terus kalau kita install baterai level 63% ya, sip. Pertama-tama ini enggak 7,5 inci sih. Ya, dia ukurannya sama, jadi 7,5 inci udah pasti bohong. Kalau resolusi 1440p ini di bawah 720p, jadi itu udah pasti bohong. Ini mungkin 480 kali ya, karena titiknya kelihatan banget. Terus apa lagi? Dual speaker, coba kita konekin. Oh iya, singkat ya, bentar. Wah, buka YouTube aja lama banget. Wah, installingnya lama banget. Lama banget. Wah. Download udah. Installnya Google Play Service doang loh. Wah. Ini saya nyerah nunggu install Google Play Service-nya, jadi kita akses YouTube-nya dari browser aja. Dia kalau 480p lancar, tapi 1080p nah streaming 1080p juga nge-lag. Jadi ini Winda Basudara udah mau pensiun kalau lagunya kayak gini katanya. Soalnya pelannya udah separah-parahnya speaker Infinix, ini berkali-kali lipat jauh lebih parah tuh. Infinix yang dulu ya, tapi sekarang udah oke. Ini mah bocil kehidupan namanya, bukan main. Ngeleknya RAM 12GB lah, kok install ulang, kok download ulang. Tadi udah installing loh. Ya, installing lagi. Nggak tahu gimana. Kita ngomongin yang lain dulu. Ya, ini saya udah install SIM card. Ke dalamnya masukin aja nano SIM. Ini saya masukin SIM cardnya Bayu. Bayu sini nggak ada koneksi 5G ya. Tempat saya masih belum masuk. Saya udah ngomong berapa kali. Cuma di HP ini dia ajaib. Dia ada lambang 5G. Yes, ini tulisannya 5G. 5th generation. Jadi udah sekenceng itu. Kalau kita matiin wifi sekenceng apa ya? Iqbal calling 5G masuk kah? Wah, nomor lu nih yang jelek, masuk iPhone sih. Nomor lu aman kan soalnya? Ya udah, nggak ngarep banyak sih. Yang penting intinya Anda tahu sih. Kamera. Wah, ini mah kamera. Iya, bener nih, ini HP 2015-2016 yang entry level lagi. Ke situ maksudnya. Iya, HP lu nggak masalah. Kalau ke Samsung masuk deh. Tuh teleponnya ke Tri lagi. Tri itu lebih lemot loh kalau di sini. Bayu lebih kenceng. Nah, Bayu nggak masuk kalau sini. Jadi ya udahlah, kesimpulannya ambil sendiri lah. Terus
Ya, oke. Ya, kayak ngeliat foto apa Pluto gitu, kayak satelit itu. Gila keren ya, kelihatan selfie. Nah, ini cara balikin kameranya gini ya, nggak ada lambangnya soalnya. Oh ini ya, ini beautification ya, face beauty. Nah. Oh ini ya, ini filter sepia. Sip. Ya lo, cocok. Wah, karena face beauty ya, makanya aneh banget. Parah banget. Bentar, kok nggak bisa mati? Mati weh. Nah, balikin dulu ke kamera belakang. Nggak bisa mati, kamera harus dimatiin dulu baru bisa. Face beauty-nya nggak bisa mati. Oh, udahlah. Udah ya, gitu aja ya. Antutu nggak usah nanti menyiksa. Nggak kenceng. Padahal gini dong. Ya udahlah, yang menyiksa sih. Jadi gitu aja. Kesimpulan jangan beli. Cukup saya aja yang beli, keluarin sejuta biar Anda nggak perlu penasaran lagi. Ada iPhone, ada Reno, kemungkinan kualitasnya sama, beda model doang. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Mau nggak ambil aja? Nyusahin hidup itu. Ya, minimal semangatnya tersalurkan ke sini. My mate mau mati.